Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak dosen Amiruddin SPDI MPDI, yang saya sayangi teman-teman seperjuangan rahimahumullah. Baiklah, perkenalkan nama saya Mary Anini, Prodi PAI semester 4 dengan NIM 2019151343. Baiklah, langsung saja, saya tidak akan memperpanjang mukadimah, yang mana yaitu tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yang mana di sini saya akan menjelaskan yaitu hakikat, hukuman, dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu yang mana yang akan saya bahas yaitu pengertian hukuman dan ganjaran. Pengertian ganjaran secara etimologi, terma ganjaran berasal dari kata ganjar yang berarti memberi atau hadiah atau upah. Karenanya, berdasarkan pengertian ini, maka dasarnya adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau amal soleh, ataupun presentasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Istilah sawab atau ganjaran didapatkan dalam Al-Quran menunjukkan apa yang diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan ini atau akhirat kelak karena amal perbuatan yang baik. Maksud ganjaran dalam konten ini adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan atau penghargaan dan dijadikan sebagai hadiah bagi peserta didik yang berprestasi. Melalui ganjaran, hasil yang dicapai peserta didik dapat dipertahankan dan meningkatkan serta dapat menjadikan motivasi bagi peserta didik lainnya untuk mencapai target pendidikan secara maksimal. Sedangkan pengertian hukuman, secara etimologi, hukuman berarti siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari sisi ini, hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi logis dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik, amal al-syaqiyah yang telah dilakukannya. Hukuman ialah suatu perbuatan di mana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa pada orang lain dengan tujuan memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani, sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Itulah beberapa pengertian dari ganjaran dan hukuman. Lanjut yang kedua yaitu ada model-model hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam. Dan berikut diantaranya yaitu yang pertama ada penurunan skor atau penurunan peringkat. Hukuman jenis ini merupakan hukuman yang paling banyak diterapkan di sekolah, terutama ketika diterapkan ketika siswa terlambat datang, tidak ataupun terlambat mengumpulkan tugas. Yang kedua yaitu pengurangan hak. Hukuman jenis ini merupakan hukuman yang paling efektif karena dapat digunakan sesuai selera siswa. Dengan demikian, guru dituntut mengamati dengan teliti supaya dapat dengan tetap memilihkan pengurangan hak yang tetap dibagikan kepada siswa. Yang ketiga yaitu hukuman berupa denda.
Jenis hukuman yang berupa denda ini di Indonesia merupakan suatu yang masih kurang atau tidak lazim. Yang dimaksud dengan denda dalam hal ini memang tidak berupa uang, tetapi lebih banyak mempunyai makna pembayaran dalam bentuk pada umumnya berupa pengulangan pekerjaan. Yang keempat yaitu pemberian celaan. Pemberian hukuman ini biasanya digabungkan dengan hukuman lainnya. Siswa yang melanggar peraturan penting yang diperuntungkan bagi siswa akan mendapat celaan. Hukuman ini, guru menuliskan kesalahan siswa dalam bentuk catatan khusus. Umumnya, pemberian hukum ini hanya untuk siswa yang melanggar peraturan beberapa kali. Yang kelima yaitu penahanan sesudah sekolah. Hukuman ini hanya dapat diberikan apabila siswa disuruh tinggal di sekolah setelah jam usai dan ditemani oleh guru. Hukuman jenis ini biasanya diberikan kepada siswa yang terlambat datang, absen yang tidak dimanfaatkan, atau melanggar peraturan sekolah yang dianggap penting atau tata tertib kelas. Yaitu yang keenam, penyekoran. Yaitu hukuman ini jenis merupakan hukuman yang berat, terutama karena menyangkut aspek administrasi siswa. Penyekoran ini merupakan pencabutan hak sebagai siswa untuk sementara kepada siswa lain sehingga ia tidak mempunyai hak dan kewajiban. Yang ketujuh lanjut, referral. Istilah referral ini terkenal dalam bidang bimbingan dan penyuluhan. Apabila pembimbing tidak mampu atau merasa bahwa ia memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menangani kliennya, maka pembimbing tersebut dapat mengirimkan klien yang sedang didatangi orang lain, misalnya dokter, polisi, dan sebagainya. Itulah beberapa metode macam hukuman dan ganjaran. Lanjut yaitu pentingnya hukuman dan ganjaran pendidikan Islam. Tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-macam. Hal ini sangat bertalian erat dengan pendapat orang tentang teori-teori hukuman sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori pembalasan. Teori inilah yang tertua. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap kliennya dan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di sekolah. Lanjut yang kedua yaitu teori perbaikan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi tujuan hukuman itu ialah memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi. Lanjut yang ketiga yaitu teori perlindungan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak wajar. Dengan adanya hukuman ini, masyarakat dapat dilindungi dari kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan si pelanggar tersebut. Yang keempat yaitu ada teori ganti kerugian. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu. Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup kuat sebab dengan hukuman semacam itu anak mungkin menjadi tidak merasa bersalah karena kesalahannya itu terbayar dengan hukuman. Lanjut yang kelima yaitu teori menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar, sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya. Nah, jadi itulah beberapa pentingnya hukuman dan ganjaran bagi si pendidikan di dalam Islam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.